Pemirsa Tanjung Mantep TV dimanapun Anda berada, saya saat ini berada di Pendopo Desa Tanjung untuk melaporkan acara yaitu reses atau serap aspirasi masyarakat. Kali ini yang hadir adalah Bapak Guntur Sasono MSI dari anggota DPR RI Komisi 4 dari Partai Demokrat, membawa tema kajian kehidupan ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Diberikan buku kepada seluruh yang hadir. Marilah kita sekarang mendengarkan ucapan selamat datang dan apa saja yang perlu disampaikan kepada beliau dari Bapak Kepala Desa Tanjung. Salah satunya hampir masyarakat di Desa Tanjung itu adalah penduduknya sebagai petani. Tapi perlu diingat, yang perlu digarisbawahi atau benang merahnya, bahwasanya setelah kita mayoritas petani, bahwasanya setelah diadakan survei secara nasional, minat petani di Indonesia 70%-nya itu tidak minat di bidang pertanian. Nah, ini yang harus diudarinya, foto 70% itu tidak minat di dalam pertanian, padahal sumber kehidupan manusia itu adalah sektornya, salah satunya adalah dari pertanian. Dan lebih mengkhawatirkan lagi bahwa usia produktif di bawah 20 sampai 35, usia 35 tahun yang minat menjadi petani itu hanya 4% skala nasional. Iki sing salah iku petanine opo negara. gak sing dhuwur sing isor. Mungkin kalau dari sektor pertanian itu kemarin memang ada kekurangan air. Memang walaupun kita di paling dekat dengan Sungai Brantas, tapi kita paling sulit untuk air ketika di musim tanam rendah ini. Yang pertama, alhamdulillah kemarin sebelum acara reses ini dilaksanakan, dari tim sudah turun. Kemarin juga istilahnya membawa angin segar kepada Desa Tanjung, bahwasanya akan dikasih sesuatu program yaitu UPO itu unit pengolahan pupuk organik. Semoga saja di tahun ini bisa terrealisasi. Yang pertama adalah penyampaian ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai wakil panjenengan yang berjuang di Jakarta. Apa yang disampaikan Pak Lurah sangat terkena di hati saya sebagai wakil panjenengan semuanya, dan sudah menyangkut apa-apa yang saya persiapkan yang nanti akan saya sampaikan, yang insya Allah ini Jumat berkah. Monggo kita mencari pahala di balik ini semuanya. Yang pertama, tujuan saya adalah silaturahim untuk satu, kajian terhadap kehidupan ketatanegaraan kita. Saya mulai yang pertama, corona dulu ya. Tuhan selalu mengingatkan umatnya dengan cara-cara yang mungkin tidak disadari seperti itu. Kita kembalikan lagi budaya hidup dari apa yang alam. Saya mau desa, saya biasa minum jamu pucang, kencur, dalian, dan saya suka sampai dengan sekarang herbal. Insya Allah umur 74 tahun saya dirasani karo bapak ya, nom jadi 74 tahun Pak, pokoknya dirasani sampai nom jamu nih ya tadi, puyang, kencur, herbal, nyambut gawe, kena keringat. Insya Allah Indonesia lebih mempunyai kekuatan dari Tuhan
kita diberikan iklim tropis yang ini melawan corona akan sangat ampuh. Jangan berkecil hati. Satu ya, tropis alam Indonesia membuat kita kuat melawan corona. Hikmah kita cari. Yang kedua, saya kemarin ke Temanggung. Temanggung itu 25% pemasok bawang nasional. Temanggung 25%. Stok nasional ada di situ. Tetapi kenapa kita harus menggantungkan impor bawang kita 80% dari Cina? Mulai saya lari yang kedua. Iki petani ini gumbal, opo sing dhuwur bengong. Ini masalah kita yang harus kita berpikir secara nasional, yang harusnya aneh bin ajaib tetapi terjadi. Kemarin kita bertahun-tahun selalu impor. Saya tanda tangan di komisi, jangan impor. Saya ini wakil rakyat, tanda tangan saya tidak digubris oleh pemerintah dan tetap impor pada saat petani panen. Harga di sana hanya 5.000, dijual di sini 12.000. Lah nyopo kok mikiri petani? Kok kaget? Lebih baik erek-erek untuk tanda tangan untuk rupiah. Apa semacam ini yang harus kita banggakan untuk hidup di Indonesia. Jadi sekali lagi, mari dengan omongan keras saya ini kita bangkit. Inilah yang kita perjuangkan. Saya insya Allah akan sering turun-turun seperti ini karena program saya setahun ke depan sudah terinci sekarang. Ada Mbak Maya, mana Mbak Maya ya? Mbak Maya, coba sedikit aja kamu ngomong sama ibu-ibu nih, biar ibu-ibu seneng. Ini Mbak Maya ini yang ngurusin masalah Al-Sintan sama program-program yang berkaitan dengan masyarakat. Tadi seperti sudah Pak Guntur sampaikan, memang ada beberapa program yang bisa beliau usulkan ke pusat, aspirasi dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Karena kebetulan beliau di Komisi 4, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, ada beberapa kegiatan yang bisa langsung diusulkan ke beliau. Seperti yang mungkin sudah disebutkan sebelumnya, kadang sudah turun di sini, setahu diinformasikan ke saya, ada hand traktor sama pompa air. Nah, Al-Sintan yang lain juga bisa diusulkan sesuai dengan kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dari bidang pertanian itu selain Al-Sintan ada juga bantuan bibit produktif, ada juga benih, kemudian ada juga ada peternakan juga, ada namanya UPO, unit pengolahan pupuk organik. Itu untuk mengurangi ketergantungan kita semua terhadap pupuk yang sekarang bersubsidi yang mulai jarang dan harganya mahal. Nah, itu bisa kita usulkan. Tapi sekali lagi semua usulan-usulan ini ada persyaratannya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi mentang-mentang Pak Guntur Komisi 4 kita usulin, nggak bisa seperti itu. Karena ini anggaran negara, pertanggungjawabannya jelas. Kelompok yang mengusulkan harus gapoktan atau poktan yang berbadan hukum. Kemudian sanggup merawat barang-barang yang diusulkan, dan barang-barang yang diusulkan itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau Pak Lurah, kalau Bapak Ibu semuanya pasif, nggak manfaatkan. Ya sudah, bar-bar pertemuan kayak gini hilang. UPO ini ada 8 ya sapinya. Ada 8 ekor sapi. Harganya sekitar 8 juta per sapi kurang. Ya kita berikan ke bawah. Kelompok petani ini juga harus berhimpun sopo sing ketoke wonge temen. Karena kalau dengan 8 juta per ekor terlalu lama mereka kepingin selalu bisa yang menjadi 14 juta per ekor, tetap cepet. Nah, kuwi kan berarti harus mencari orang yang rotok mampu untuk menambahi. Sekali lagi, pemerintah memang berkeinginan petani ini maju. Monggo,
program-program yang ada ini Bapak Ibu tangkap, koordinasi Pak Lurah dengan Korlap. Insya Allah tidak ada masalah bagi kita untuk membantu masyarakat di Tanjung ini. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Ini Jumat, saya mau menyampaikan yang terakhir tentang corona, ya. Ini yang lagi mau dicatat ibu-ibu. Yang pertama, sikap kita terhadap corona adalah satu, kita berserah diri kepada Tuhan, karena kita ini adalah umat beragama. Semuanya ada yang ngatur, takdir, ya. Yang nomor dua, corona itu beda. Itulah tadi pemirsa Influenza, pemaparan ataupun petunjuk bagaimana sikap kita untuk membangun desa kita ini. Jadi menurut Bapak Guntur, kita selaku masyarakat harus bisa bekerja sama dengan anggota dewan, yaitu melalui koordinator lapangan. Di masing-masing anggota dewan ini mempunyai koordinator lapangan. Kita sampaikan apa yang perlu kita serap. Jadi program apa yang dibutuhkan oleh desa ini kita sampaikan kepada koordinator lapangan. Kemudian koordinator lapangan tadi akan menyampaikan kepada anggota dewan yang duduk di DPR RI pusat sana, itu akan turun bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menyampaikan program-program pemerintah. Jadi kita tidak bisa tinggal diam menunggu program yang turun. Ini salah menurut beliau. Jadi kita harus aktif. Apalagi setelah ketemu dengan anggota dewan, tentunya kita harus menyiapkan segala proposal agar bisa mendapatkan program-program baru dari pemerintah. Demikian laporan dari Pendopo Desa Tanjung. Saya ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya.